Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Harapan kami kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat bertemu kembali untuk memulai ibadah lab kita hari ini di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu tanggal 27 September 2020 diselenggarakan untuk kesekian kalinya secara live oleh GKI Banjarbaru dengan tema Bersahabat dalam Tuhan. Subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab. Adapun pembacaan Alkitab terambil dalam Perjanjian Lama yaitu Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 15 dan renungan firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Yang bertugas hari ini adalah Majelis Lingkungan 4. Pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Indriana, liturgus oleh Penetua Yosef P. Mangalik, pendamping Penetua L. Philip T. Asuling, berita jemaat Diakon Hayuni, kolekte Penetua Yuliater Tumanggor, MC saya sendiri Diakon Iin Vitalis Nayanti, song leader Kusdania Naibaho, dan Saudari Sarah Asinaga. Organis Saudari Pasca P. Simanjuntak, sound system Bapak Jasirman Sumbayak dan Saudara Andri Sumbayak, multimedia Bapak Rimadan dan Saudara Haposan Hutapen. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Lingkungan 4 dan seluruh yang bertugas hari ini mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Selamat hari Minggu. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja, agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumberadi Banjarbaru. Berita jemaat Minggu 27 September 2020. Pertama, pengumuman. Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga Nyonya Istutik, istri dari Bapak William Walis almarhum, lingkungan 5, dalam usia 68 tahun pada hari Selasa 22 September 2020 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Palangkaraya dan telah dikebumikan di pemakaman Kristen kilometer 12 Palangkaraya. Majelis dan warga jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 2. Baptisan anak. Baptisan anak di rumah. A. Atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 13 WITA dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Babang M. Pelangai, lingkungan 6. B. Atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 10 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Aryo D. Kikalesi, lingkungan 2. C. Atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 10 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Reinhardt, lingkungan 3. D.
atas permintaan dari salah satu warga jemaat bahwa pada hari Minggu 18 Oktober 2020 pukul 13 WITA akan dilaksanakan baptisan anak di rumah keluarga Herodion Setiawadi, lingkungan 5. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Persyaratan baptisan anak sebagai berikut. 1. Mengisi blanko yang telah disediakan dapat diambil di sekretariat gereja. 2. Melampirkan fotokopi akta lahir 1 lembar. 3. Biaya administrasi baptisan sebesar Rp50.000. Pengumuman ketiga, diberitahukan kepada warga jemaat bahwa A. Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 menggunakan liturgi ibadah Hari Doa Alkitab dari Banua Niha Keriso Protestan BNKP Nias. B. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia. Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil Indonesia dilaksanakan di rumah masing-masing dengan cara layanan live streaming. Khusus untuk jemaat yang tidak bisa mengakses layanan ini, baik sakit dan lansia, akan dilayani kemudian oleh majelis lingkungan dan pendeta dengan jadwal tersendiri. Adapun mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Pertama, ibadah dipandu melalui live streaming oleh pendeta dan majelis yang bertugas. 2. Roti dan anggur disiapkan oleh masing-masing jemaat. Apabila kedua bahan tersebut tidak tersedia, bisa diganti dengan bahan lain. Misalnya, untuk roti berupa kue, kentang, atau ubi, serta anggur berupa air putih, teh, atau sirup. 3. Kolekte disiapkan sebanyak 3 kantong atau amplop, yaitu A. Kantong atau amplop kolekte perjamuan kudus. B. Kantong atau amplop kolekte rutin. C. Kantong atau amplop kolekte pembangunan. Yang keseluruhannya diserahkan kepada ketua atau bendahara lingkungan untuk dicatat dan selanjutnya diserahkan ke bendahara jemaat. C. Telah diterima amplop persembahan syukur berbagi kasih dari Majelis Resort GKI Banjarmasin dan telah dibagikan kepada ketua lingkungan masing-masing. Mohon partisipasi dan kerjasama dari warga jemaat. Pengumuman keempat, berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya Saudara David Tunggal Barita Tinambunan ST, putra dari Bapak Josmen Tinambunan dan Ibu Estelita Siregar, anggota jemaat GKI Banjarbaru, dengan Saudari Ri Desni Lumban Toruan AMD, putri dari Bapak Baldwin Lumban Toruan dan Ibu Rosta Hutasuit, anggota jemaat anggota jemaat gereja HKBP Sibaragas Resort Butar pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WITA di GKI Banjarbaru. 2. Saudara Pendeta Insinyur Martua Sinaga STH, anggota jemaat GKI Banjarbaru, putra dari Bapak Wi Sinaga almarhum dan Ibu M Simbolon almarhum, dengan Saudari Ade Okta Kristiani Vanesius, putri dari Bapak Rasimin dan Ibu Sri Murti
anggota Jemaat Gunung Makmur. Pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 WITA di Gunung Makmur. Selanjutnya 5. Pelajaran katekisasi CD periode 2020-2021 diberitahukan kepada peserta katekisasi CD bahwa pelajaran katekisasi periode 2020-2021 dimulai pada hari Minggu 4 Oktober 2020 pukul 13 WITA di gereja dan melaksanakan protokol pencegahan corona, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. 6. Berita atestasi. Telah pindah dari Jemaat GKI Banjarbaru ke Jemaat Gloria Simpang 4 Batu Licin, Resort Kalimantan Tenggara, Triyono Budikrit SH. Majelis dan warga Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat jalan dan selamat bersekutu di jemaat yang baru. 7. Pemberkatan nikah new normal. A. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 WITA di GKI Banjarbaru dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang. Termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan, song leader, organis, dan operator sound system. B. Pemberkatan nikah pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 9 WITA di Gunung Makmur dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang, termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan Gunung Makmur, 3 orang majelis pendamping lingkungan 2 dan 5, song leader, organis, dan operator sound system. 8. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgos. Bagi warga jemaat yang ingin mendapat pelayanan tersebut dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 9. Sehubungan dengan pelaksanaan pendataan warga jemaat GKI secara online, maka melalui pengurus lingkungan, kami BPH Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengedarkan formulir pendaftaran warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online, dapat diserahkan pada ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Demikian berita Jumat kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu tanggal 27 September 2020, ibadah kita menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi Hari Doa Alkitab Banuaniha Keriso Protestan Tauben KP Nias. Tema bersahabat dalam firman, Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab. Nas pembacaan Alkitab dan khotbah Mazmur 19 ayat 1 sampai 15 dan Yohanes 15 ayat 9 sampai 15. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita tetap duduk, kita akan mulai ibadah. Mari kita memuji Tuhan dari kidung jemaat
429 bait pertama sampai bait yang ketiga. Salam dan panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Jauh. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam hari ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini, Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penterjemahnya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan sorak-sorai. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, Tabuh Gendang.
votum, introitus, dan doa. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Introitus. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Kami bersyukur karena Engkau terus menjagai dan menyertai Lembaga Alkitab Indonesia dalam menghadirkan Alkitab untuk semua umat-Mu, terlebih bagi kami umat-Mu yang menggunakan bahasa Nias sebagai bahasa ibu kami. Dengan kehadiran Alkitab bahasa Nias, kami dapat lebih mudah memahami firman-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Mari sembah. Pembacaan Alkitab Perjanjian Lama terambil dari Mazmur 19 ayat 1 hingga yang ke-15 yang berbunyi demikian. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya.
Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan,
Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami persilahkan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab Perjanjian Baru terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 hingga yang ke-15. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti telah mengasihi kamu. Aku tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberitakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan
dan yang memeliharanya. Persembahan. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, atas pagi hari ini kami dapat bersekutu kembali Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan menyerahkan persembahan kami menyerahkan dengan sukacita dan kerelaan hati kami Tuhan. Berkati persembahan yang kami berikan ini Bapa, biarlah untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini, khususnya untuk pelayanan di gereja GKE Banjarbaru. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan, tangan-tangan dan kerelaan hati memberikan persembahan ini. Kuduskan rumah tangga mereka, kuduskan juga secara pribadi, berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kehendak-Mu yang jadi, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 428, ayatnya yang pertama dan seterusnya. Lihatlah sekelilingmu. Marilah kita mempersiapkan diri menjamu firman Tuhan. Kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat
Nomor 15, kusiapkan hatiku Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga ayat yang ke-15. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku,
Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan tema bersahabat dalam firman Yohanes 15 ayat yang ke-15. Dengan subtema sesuai dengan Almanak Nas GKE, menjadi teladan dalam tanggung jawab. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berbicara tentang sahabat. Di dalam kehidupan ini, tentu kita memerlukan sahabat dan menjadi sahabat bagi orang lain juga. Terlebih pada saat kita dalam kesepian, sekalipun berada di tengah-tengah orang banyak, atau kita sedang galau karena menghadapi masalah. Kita memerlukan sahabat untuk berbagi dan mencurahkan isi hati kita. Mungkin kita mempunyai banyak teman, tetapi kita perlu sahabat yang dapat dipercaya untuk menolong dan memegang rahasia kita. Sahabat yang baik adalah orang yang mengerti dan peduli dengan keadaan kita. Bukan menyebarkan kekurangan, kelemahan, ataupun menjelek-jelekan kita. Justru sahabat yang baik, ia ikut merasakan kesusahan, kesedihan, manis, pahit, bahagia, sedih yang kita rasakan. Bahkan di saat kita sedang putus asa, ia selalu ada buat kita. Ia menghibur, menguatkan, dan membangkitkan semangat, gairah hidup, dan meneguhkan iman kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keluarga contohnya, sudahkah suami istri menjadi sahabat yang baik untuk berbagi dan mengatasi kesulitan atau masalah-masalah yang ada? Sudahkah orang tua menjadi sahabat bagi anak-anaknya di dalam masa perkembangan fisik dan pertumbuhan imannya, serta menjelaskan kepada mereka dalam pergaulan-pergaulan dengan teman-temannya, khususnya teman spesial? Mengapa ada perceraian dan anak-anak yang terjerumus dengan pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, tidak memiliki arah serta tujuan hidup? Karena kita belum menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yohanes 15 ayat 13 mengatakan,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Contoh, kita melihat Yesus rela turun menjadi manusia, meninggalkan kekayaannya, kedudukannya sebagai yang kudus, sebagai putra Allah yang memiliki kekuasaan atas surga dan bumi, melainkan ia mau turun ke bumi sebagai hamba yang menderita bagi kita, bagi dosa dan penyakit kita lah. Ia mau memikulnya. Kita mengira ia kena tulah dan dikutuk Allah. Sesungguhnya kejahatan kita lah. Ia rela menderita dan mati di kayu salib. Sebab itulah Yesus dikatakan sebagai sahabat yang sejati bagi manusia. Ia peduli dan mengerti akan keterbatasan maupun ketidakmampuan kita. Ia selalu ada buat kita dalam keadaan apapun juga. Dan dimanapun kita berada, ia berdoa untuk kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Agar kita sebagai sahabatnya memiliki kekuatan dan keteguhan dalam iman serta kasih. Yesus menjadi teladan dalam tanggung jawab di hadapan Bapa dan di hadapan manusia. Sebab itu ia berkata, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yohanes 15 ayat 14. Yesus juga menghendaki kita menjadi sahabat bagi dia dan bagi orang lain juga. Sahabat dalam firman, sahabat yang mengerti, peduli, dan selalu ada dalam keadaan suka duka, baik buruk manis pahitnya keadaan orang lain yang kita panggil sebagai sahabat. Baik dalam rumah tangga, keluarga, dalam jemaat, maupun di dalam masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak dan menghimbau kita semua, marilah kita sebagai orang Kristen yang dipanggil bukan lagi sebagai hamba yang tidak tahu, yang tak mengerti akan pikiran dan kehendak Allah atau kehendak Yesus, melainkan kita menjadi sahabat yang saling mengasihi, mengampuni, peduli, dan selalu ada buat orang lain untuk mendatangkan kebaikan. Selain itu, kita menjadi sahabat, marilah kita saling mendoakan agar kita memperoleh kekuatan dan diteguhkan iman kita. Pada hari ini, kita memperingati hari doa Alkitab. Maka seharusnya lah kita saling mendoakan, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai sahabat dalam firman. Yohanes 15 ayat 15. Marilah kita menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan selagi kita masih dikaruniakan nafas dan diberinya kesempatan untuk menjalani hidup di bumi ini. Jadilah sahabat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman. Amin.
Sidang jemaat, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat firman-Mu yang peduli dan memanggil kami sebagai sahabat. Banyak hal yang kami tidak tahu Tuhan. Banyak hal yang membuat kami membelakangi Tuhan, sehingga kami tidak tahu bahwa Engkau memanggil kami dan menyebut kami sebagai sahabat. Bapa di sorga, ampuni kami Tuhan, dan tolonglah kami supaya kami boleh berbuah, ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Dengan berbuah kami boleh melakukan segala apa yang baik di hadapan Tuhan, dan kami boleh menjadi sahabat dan menjadi pendoa bagi orang lain, ya Tuhan, yang memerlukan penghiburan, yang memerlukan kekuatan dan keteguhan di dalam iman, ya Tuhan. Bapa di sorga, betapa lemahnya kami Tuhan, betapa rapuhnya hidupan kami. Tetapi Engkau Allah yang sempurna, yang senantiasa mengurapi dan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau menolong kami supaya kami boleh menjadi sahabat yang terbaik di hadapan dan di hadapan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami melewati firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat yang keempat di hati kami Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita susah, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa dalam kerajaan surga,
kami mengucap syukur atas karya Tuhan di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai, menuntun, memelihara, melindungi kami. Setiap langkah kami tidak lepas daripada pengawasan-Nya. Karena itu, kami hanya merasa tenang di dalam perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, hanya kepadamu lah ya Tuhan kami memohon kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan perlindungan daripadamu. Kami percaya Engkau menyertai kami semua. Demikian pula ya Tuhan, buat hamba-hambamu dari berbagai tempat, daerah, dan negara Tuhan. Engkau sertai mereka semuanya Tuhan. Kau lindungi mereka. Kau berikan kekuatan, kesehatan. Engkau yang mengurapi mulut, lidah, dan setiap kehidupan mereka. Pakailah mereka sebagai alat menjadi saksimu di dalam memberitakan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau memberkati mereka. Demikian pula Tuhan, Engkau mentahirkan gereja-gereja ya Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Engkau kuduskan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi sahabat buat Engkau Tuhan. Bapa di sorga, demikian pula kami berdoa untuk para dokter, para medis ya Tuhan, yang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Berkati tangan-tangan mereka di dalam merawat, di dalam mengobati ya Tuhan. Apa yang mereka lakukan Engkau kuduskan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua masyarakat Indonesia ya Tuhan boleh mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Demikian pula Tuhan, Engkau juga menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang ditimpa oleh bencana alam Tuhan. Marilah ya Tuhan, Engkau orang tua bagi mereka yang melindungi dan menjaga dan memelihara mereka. Berikanlah mereka ketabahan, kesabaran ya Tuhan. Kuatkanlah mereka, mampukan mereka kembali untuk beraktivitas. Terima kasih Bapa. Banyak yang kami minta kepadamu ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengaruniakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami sempurnakan seluruh doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam kehidupan sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.